hasil survei yang dilakukan terhadap 45 guru, 71,1% di masa pandemi ini, guru masih menggunakan bahan ajar cetak seperti buku paket, modul, maupun LKS. Berikut kutipan wawancara dengan beberapa guru. Ibu boleh memperkenalkan diri, Bu? Nama saya Elva Mariana. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengajar di SMP 6 Karawang Barat. Oh iya. Nama saya Herlinawati, ya. Unit sekolah di SMP Negeri 6 Karawang Barat, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, Bu ya? Iya. Saya Irwan Kurniawan. Nama saya Anirayani. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Karawang Barat. Oh iya. Nama saya Ibu Susiasi dari SMP Negeri 6 Karawang Barat. Oh iya. Kalau boleh tahu, Ibu, moda pembelajaran apa yang dilakukan di SMP 6, Ibu? Yang dipergunakan saat ini moda daring, ya, seperti Zoom. Menggunakan Zoom ya, Bu ya? Iya, Zoom. Nah, sekarang ada di masa pandemi, jadi modelnya adalah daring. Daring. Iya. Via Zoom. via Zoom. Oh iya. Di SMP Negeri 6 Karawang Barat menggunakan moda daring, yaitu Iya. via Zoom. Via Zoom ya, Bu ya? Iya. Selama pembelajaran jarak jauh, saya menggunakan beberapa mode pembelajaran seperti mode daring, Google Meet untuk kegiatan virtualnya, sedangkan untuk LMS menggunakan Google Classroom. Memakai moda daring. Moda daring. Via apa, Bu? Via Zoom. Via Zoom. Iya. Berarti sehari-hari anak pembelajaran secara online via Zoom, Ibu ya? Iya, iya, betul. Anak belajar dari rumah. Iya. Iya, baiklah Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, Ibu, bahan ajar apa yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran? Iya, bahan ajar yang biasa saya sekarang pergunakan itu ya dari buku paket. Buku paket. Buku paket yang dipinjam anak dari perpustakaan sekolah. Mungkin Saya menggunakan buku paket yang Buku dari paket? sekolah, lalu ada LKPD dari seluruh siswa. Oh iya. Jadi anak-anak pegang buku paketnya. Iya. LKPD juga anak pegang, Iya. tapi dalam bentuk cetak ya, Bu ya. Betul. Iya. Dari buku Paket? paket, iya, buku paket yang disediakan oleh pemerintah. Ya, buku paket, Buku paket. kemudian buku penunjang lainnya, dan saya juga ada LKPD yang dibikin sendiri. Oh gitu. Buku paket itu dimiliki oleh siswa. Buku paket dimiliki siswa. Iya. Bahan ajar yang digunakan oleh saya yaitu memanfaatkan buku bacaan atau buku sumber yang ada di perpustakaan, ya, dipinjam ke seluruh siswa yang diajar oleh saya. Lalu respon siswa dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan dalam setiap pembelajaran itu bagaimana, Bu? Sejauh ini agak kurang ya, Ibu ya. Kurang? Jadi ada beberapa kelas yang hanya 50%, tapi ada juga yang di bawah 50% tugasnya. Sedikit juga ya, Bu ya? Iya. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sih, biasanya kalau tahap awal itu ya agak bagus sekitar 80%, ya, tetapi ya semakin kesini itu semangat siswa itu semakin menurun. Ya paling sekitar 60-50% lah. 65%. Iya. Oh iya. Mungkin siswa sudah mulai menurun, Iya. sudah mulai jenuh ya mungkin ya. Iya. Iya. Sampai saat ini alhamdulillah responnya masih bagus karena mungkin masih awal-awal. Tapi pengalaman yang baru kemarin kan bukan cuma via ini ya, daring ya. Iya. Nah, tambah kesini ternyata respon siswa makin Menurun. Mungkin ada kejenuhan ya, Bu ya? Mungkin ada faktor jenuhnya juga. Iya. Pertama-tama, di minggu pertama anak-anak responnya sangat bagus ya. Iya. Hampir dari 40 siswa 75%-an lah responnya bagus. Tapi kemudian minggu berikutnya makin menurun, dan akhirnya minggu keberapa nih sekarang cuma 50%-an lah. Menurun Ibu ya? Menurun ya. Apa mungkin anak mulai jenuh gitu Iya ya? mungkin. Ibu pernah menggunakan bahan ajar digital, Bu? Sejauh ini belum. Belum. Iya, belum. Apakah Ibu menguasai untuk pembuatan bahan ajar digital itu? Belum. Belum menguasai. Iya, ya.
barangkali di sekolah Ibu pernah mengadakan pelatihan atau in-house training tentang pembuatan bahan ajar digital, Bu? Belum Belum. diadakan. Oh iya, jadi wajar ya. Akhirnya Ibu juga belum menggunakan itu. Kebetulan sampai saat ini belum, ya belum Oh, menggunakan. belum. Iya. Iya. Tapi Ibu menguasai pembuatan bahan ajar digital. Kurang, bahkan mungkin tidak ya, tidak tidak menguasai. menguasai. Iya. Gitu, Ibu. Belum pernah. Belum pernah. Karena nggak bisa. Gitu. Oh, Ya. Ibu sendiri belum menguasai pembuatannya, makanya belum dicoba Ibu ya. Iya. Kalau Ibu itu sudah pernah mencoba bahan ajar yang elektronik, Bu? Belum. Belum. Iya. Seperti kebetulan kayak e-book, e-modul, belum pernah. Belum. Tapi Ibu sendiri menguasai untuk pembuatan bahan ajar itu? Belum. Oh, belum. Kebetulan. Iya, iya. Selama ini kami belum mendapatkan pelatihan di bidang penyusunan media bahan ajar secara daring atau digital. Mudah-mudahan kedepannya saya dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan bahan ajar daring tersebut. Karena siapa tahu bahan ajar digital ini kita coba ke siswa untuk meningkatkan, mungkin siswa lebih berminat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Iya. Mungkin sekolah pernah atau barangkali sering mengadakan in-house training semacam kayak pelatihan buat guru-guru untuk pelatihan pembuatan bahan ajar digital itu. Sampai saat ini belum. Oh, belum. Iya. Oh iya, jadi Ibu akhirnya belum menguasai ya, Iya. karena di sekolah belum diadakan pelatihan untuk pembuatan bahan ajar digital. Iya. Kalau di sekolah sendiri, Bu, pernah nggak ada pelatihan atau semacam kayak in-house training yang tentang pembuatan bahan ajar digital itu, Bu? Belum pernah ya. Iya. Oh, jadi makanya Ibu belum menguasai karena memang di sekolah belum ada pelatihan Iya. tentang pembuatan bahan Iya. ajar digital itu ya. Karena siapa tahu nanti ketika kita mencoba membuat, barangkali minat belajar siswa lebih meningkat. Iya. Jadi jika misalnya saya untuk memberikan materi tentang bahan ajar digital, kira-kira Ibu sedia? Iya. Barangkali itu menjadi salah satu solusi ya Ibu ya untuk pembelajaran tahun ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu ya waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini yang sudah bergabung dengan saya pada siang ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit saja yang saya tahu tentang Book Creator. Seperti yang kita ketahui bersama, di masa pandemi ini kita mengajar kepada anak tidak bisa bertatap langsung ketemu dengan siswa, tapi kita melakukan via online atau jarak jauh. Mungkin bisa melalui Zoom, Google Meet, atau media-media yang lain. Nah, begitupun juga dengan buku. Diharapkan buku yang kita gunakan, kita cobalah kita menggunakan buku yang elektronik atau buku digital. Nah, salah satu buku digital yang interaktif yang bisa kita gunakan buat anak dan diharapkan sih dapat meningkatkan minat belajar anak itu adalah Book Creator. Karena harapannya ini sebagai media yang interaktif juga. Nah, kita sedikit mengenal Book Creator. Bapak Ibu bisa buka di link berikut. Coba Bapak Ibu ketik, bisa di Google atau di Chrome, http://bit.ly. Silahkan dibuka. Sudah? Sudah tampil. Sebentar saya akan menampilkan yang ada di saya juga. Iya. Bu Eni sudah bisa buka, Bu Eni? Bisa. Bisa. Ya. Kemudian ada materi, dalam materi di situ ada saya tampilkan juga video pembelajaran. Iya. Apakah video pembelajarannya bisa diputar? Bisa. Oke, bisa. Bisa. Ya. Coba dibuka lagi halaman berikutnya. Oke. Bisa. Itu video pembelajaran ya. Setelah video pembelajaran, di situ saya juga menampilkan kuis. Iya, kuis. Ketika diklik tampilannya mirip dengan buku kan ya? Seolah-olah itu buku hanya dalam bentuk digital. Kesempatan ini kita akan bahas materi
Nah, jadi kita bisa menyisipkan video kita, misalnya kita ingin memberikan materi kepada anak, kita bisa menyisipkan video kita juga di situ untuk memberikan materi. Kemudian kuisnya juga ada ya Pak Irwan ya? Ya. Pak Irwan udah sampai kuis belum? Ada nggak kuisnya di situ? Iya ada. Ada. Bu Eni, ada kuis kan ya di situ ya? Ada. Iya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa book creator itu adalah bahan ajar yang interaktif. Kenapa dikatakan interaktif? Karena di dalam book creator itu sendiri kita bisa menampilkan video, kita bisa menampilkan kuis, kita juga bisa menampilkan suara. Pak Irwan ada nggak suaranya? Maaf Pak Irwan, coba Ada. digeser Pak. Ada yang ada speaker. Ya. Ketika diklik speaker itu akan bersuara. Ya. Coba Bu Eni yang ada speakernya. Ini langkah yang pertama adalah buka link tersebut, app.bookcreator.com. Barangkali nulisnya salah makanya tadi tidak terbuka ya. Kemudian yang kedua kita kalau kita sudah pernah itu sign in, tapi kalau belum kita daftar dulu. Nah, ketika daftar pilih tingkat sekolah dan mata pelajaran, misalkan bahasa, IPS, apa pilihan mata pelajaran yang ada di situ. Nah, kemudian beri nama pustakanya adalah nama kita. Nah, setelah itu kita baru mulai akan membuat buku. Di situ ada ikon-ikon yang sudah, ada itu ada garis miring, kemudian ada tanda plus. Nah, itulah yang kita manfaatkan di situ. Kita bisa menulis materi di situ, menyisipkan materinya juga ada di situ. Contohnya seperti ini tampilannya. Nah, ini ketika kita tampil seperti ini ya tampilannya. Di sini kita bisa menuliskan tadi materi, teks. Kita mau menyisipkan dari kamera bisa, kita mau mengimport file bisa. Kemudian mau merekam berarti menggunakan record. Kemudian apa fungsinya garis bukan garis miring ya, ini i kecil, ini juga banyak fungsinya untuk mengatur tulisannya, tebal tipisnya dari situ. Kemudian kita juga bisa link, jadi bisa hyperlink. Ketika diklik tadi, misalkan di daftar isi, materinya adalah misalnya menulis cerpen. Ketika diklik dia akan langsung ke materi itu. Kita klik kuis akan langsung ke materi itu karena itu adalah hyperlink. Nah, jadi banyak sekali ya book creator ini fasilitas yang disiapkan dan semua interaktif. Wabarakatuh. Saya pengawas jenjang SMP Kabupaten Karawang. Nama saya Kalim Mariana dan kebetulan saya pengawas bina di Kota Karawang. Yang alhamdulillah pada saat ini juga ada 10 sekolah yang saya bina dan secara kebetulan salah satu dari sekolah binaan itu ada yang sedang menyelesaikan pendidikannya dan di sini saya tentu berperan untuk menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Ibu yang diantaranya karena pembelajaran sekarang udah berplatform digital sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa mengaplikasikannya ke beberapa aplikasi platform belajar tersebut. Karena dengan perubahan dari kurikulum operasional sekolah kepada kurikulum yang terbaru, tentu banyak hal yang harus pelajari. Oleh karena itu saya menghimbau pelajari semua fitur-fitur menu-menu yang berhubungan dengan pembelajaran baik dengan digital ataupun dengan aplikasi yang sedang sekarang dilakukan. Kiranya itu yang bisa sampaikan. Yang himbauan utamanya adalah Bapak Ibu bersama-sama dengan para mentornya untuk mempelajari dari platform pembelajaran tersebut. Terima kasih.
Demikian laporan kegiatan P2M yang saya lakukan di Kabupaten Karawang, tepatnya di SMP Negeri 6 Karawang Barat. Beberapa guru menyatakan bahwa pelatihan pembuatan bahan ajar digital sangat bermanfaat bagi mereka, terutama pada masa pembelajaran di era pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.